Saya telah memerintahkan kepada BUMN, juga kepada gubernur, seluruh gubernur, bupati dan wali kota untuk memperbanyak pasar-pasar murah di daerah. Yang kedua, kalau bisa memang punya anggaran, bantuan sembako ke masyarakat diperkuat. Karena apa? Kita menghadapi El Nino yang tidak bisa kita hitung, karena itu menyangkut iklim. Panasnya bisa mengganggu kesehatan. Yang kedua, pangan juga bisa terganggu. Kalau betul terjadi, diperkirakan di Agustus mulai. Karena di negara lain, kejadiannya mempengaruhi stok pangan. Kayak di India ada stop, nggak ekspor beras lagi. Sekarang ini kalau kita perhatikan sudah mulai bertahap krisis pangan ya Thomas. Iya betul Pak Daud, banyak yang sedang mengalami Pak Daud. Makanya di semua harus berkebun Thomas. Betul Pak Daud, semua harus berkebun. Seperti Pak Daud tahun yang lalu mengingatkan untuk punya kebun meskipun pakai portabag. Oh, iya, ini apalagi India sudah Iya. stop tidak mengekspor beras toh Thomas. Oh, kenapa Pak Daud? Karena kekurangan beras. Artinya mereka juga perlu kebutuhan mereka sendiri negaranya Thomas. Kalau ditanya, Pak gimana nanti kalau krisis pangan? Tenang wae. Indonesia aman. aman-aman aja Thomas. Betul, sepakat. Nah, karena kita didukung alamnya Thomas. Alam Indonesia semua menghasilkan sumber daya alamnya Pak Daud ya. Makanya harusnya semua harus berkebun dari sekarang. Yes, pakai portabag ya. Minimal nanam bayam atau cabai atau kangkung Thomas. Yang jelas Thomas, hindari yang berhubungan dengan KPR. Hindari utang bank. Jangan bisnis bermodalkan utang dengan menjaminkan menggadaikan sertifikat. Ini kan suku bunga The Fed mau naikkan tuh Thomas. BI rate ini analisa saya 6-7% akhir tahun ini Thomas. Ya. Dan perlu Thomas tahu bahwa suku bunga The Fed itu nanti akan naik tiba-tiba stuck. Nah, kita kan tidak tahu Thomas. Iya betul. Itu bisa di kisaran 5-6 Thomas. Ya. Tapi gini Thomas, untuk Indonesia stres pada dia. Dampak resesi ekonomi itu tidak terasa berat yang ada tinggal di daerah-daerah. Yang berat itu hanya tinggal di Jakarta, sama yang di Surabaya, Bandung, itu terasa Thomas. Yang tinggal di kampung-kampung aman-aman aja, apalagi di daerah Sulawesi itu tidak terasa Thomas. Betul Pak Daud. Terusan yang pinggir-pinggir laut itu tidak terasa Thomas. Yang di tempat-tempat peternakan, pertanian itu tidak terasa Thomas. Betul Pak Daud. Pekanbaru ya tidak terasa. Pokoknya sampai tahun 2026 daerah-daerah itu tidak terasa Thomas. Iya Pak Daud. Kupang gimana Pak Daud? Aman-aman aja Thomas. Ambon gimana Pak Daud? Ambon aman-aman saja. Yang dekat laut semua aman Thomas. Yes, bisa ambil ikan. Seperti Batam itu tidak terasa Thomas. Sumatera aman Thomas. Kayak Temanggung, Tawangmangu, Karanganyar, Satu Boyolali, tidak terasa Thomas. Iya Pak Daud. Sekalipun puncak resesi 2025, 2026 Thomas. Iya Pak Daud.
Yang pusing itu yang tinggal di kota-kota besar, hutang bank, Thomas. Yes, Pak Daud. Nah, kalau yang di luar negeri, yang berat itu nanti yang di Singapura, setelah itu Australia, Inggris, Jerman, gitu, Thomas. Iya, Pak Daud. Jerman ya pusing sedikit. Sekalipun ada dampak inflasi, Thomas, masyarakat yang tinggal di kampung-kampung, daerah-daerah, kota-kota kecil, tidak terasa, Thomas. Iya, Pak Daud. Cirebon gimana? Aman, Aman Thomas. saja. Cirebon, Tasikmalaya, Garut, itu aman semua, Thomas. Iya, Pak Daud. Sekalipun puncak resesi di 2025 sampai 2026. Makanya alangkah baiknya, Thomas, semua berkebun karena krisis pangan ini, Thomas. Betul, Pak Daud. Kalau yang tinggal di Singapura gimana, Pak Daud? Pusing. Gampang nyebrang ke Batam. Batam. Batam makin ramai devisanya. Nggak usah pusing. Pusing. Jelas, Makanya Thomas? cinta Indonesia. Jelas, Pak Daud. Oke, Pak Daud. Apalagi yang tinggal di Ambon, Thomas. Aman. Hanya modal pancing, langsung pakai kapal, mancing. Mancing. Ya, jadi sekalipun puncak resesi itu di 2025-2026, syaratnya ada, Thomas. Pertama, tidak terikat bayar KPR. Kedua, tidak terikat untuk utang bank. Ketiga, tinggal di kota kecil, daerah-daerah. Jawa Barat itu pun yang terasa hanya dalam kota Bandung sama Jakarta, Thomas. Yes, Pak Daud. Seperti Banten, ya mana-mana, Tangerang, Bekasi, ya tenang-tenang aja, Thomas. Tenang-tenang aja, Pak Daud. Ada yang tanya, Thomas? Iya, Pak Daud. Malaysia gimana? Tenang-tenang aja, kayak yang di Miri, pokoknya yang di Borneo itu aman-aman, Thomas. Aman-aman saja, Pak Daud ya. Yang paling enak tuh ada, Thomas. Di mana, Pak Daud? Di Solo. Di Solo sama Boyolali, Karanganyar. Haleluya. Semarang aja enggak terasa, Thomas. Iya. Hanya perputaran ekonominya agak lambat gitu aja, Thomas. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo dan hambanya Evangelis Daud Oni seharusnya menjadi pertimbangan bagi kita. Ini fakta bahwa dunia sedang menghadapi masalah, baik itu ekonomi maupun politik. Ada juga resesi kepemimpinan. Tetapi penyebabnya adalah ekonomi dan politik. Jadi ini ketiga hal yang saling berkaitan. Dan Indonesia juga akan terkena dampaknya. Tapi kabar baiknya adalah kota-kota besar yang akan terancam. Jadi bagi sahabat yang tinggal di kota-kota besar yang disebutkan hamba Evangelis Daud Oni tadi, harus waspada, harus bijak menggunakan keuangan, mengalokasikan dana yang kita punya, baik itu dari gaji maupun dari kas pribadi. Ini tidak main-main. Makanya solusi yang diberikan oleh hambanya Evangelis Daud Oni adalah bercocok tanam, berkebun, baik itu skala besar maupun skala kecil. Yang penting ada alat bantu untuk perekonomian supaya mengurangi aktivitas kita dalam hal membeli bahan pokok seperti itu. Jadi kalau kita tanam sayur misalnya cabai dan lain sebagainya yang untuk kebutuhan sehari-hari tinggal ambil begitu di pot barangkali atau di kebun, kan membantu perekonomian. Dan hati-hati masalah pinjam meminjam. Ya, saya kasih tahu, ini bahaya. Ya, dan hukum pun tidak bisa mempermasalahkan orang yang meminjam. Ya, dan kita tidak bisa tuntut.
karena ini sifatnya perdata, ya, bukan pidana. Jadi kalau sahabat memberi pinjaman kepada orang, hati-hati. Lihat dia ada nggak kemungkinan bisa bayar. Kalau tidak, kalau ragu, jangan. Karena situasi akan sulit, apalagi orang tersebut malas bekerja atau tidak punya usaha yang bisa menjanjikan dia bisa bayar. Itu meminjamkan. Ya, meminjam pun begitu. Usahakan jangan meminjam, ya, supaya kita tidak terlilit hutang. Apapun itu bentuknya, ya, hindari. Jadi hidup dengan apapun yang sahabat punya, hidup seadanya, seperti itu. Jadi jangan investasi dulu, ya, yang bermain besar begitu. Jadi ya biasa-biasa sajalah. Kalaupun rugi, kemungkinan rugi terjadi itu tidak besar dan tidak menghancurkan ekonomi kita secara drastis, begitu ya. Jadi mari kita persiapkan diri seperti pemerintah. Pemerintah saja persiapan untuk El Nino yang akan menghantam. Ya, diprediksi Agustus ini mau masuk Agustus. Dan kita akan lihat, benarkah El Nino akan menghantam Indonesia dan akan terjadi kekeringan, kesulitan pangan, maka setiap negara akan mempertahankan pangannya dan menghentikan ekspor. Ya, jadi kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri dan persiapkan. Metode yang kita gunakan sebenarnya lebih tepat adalah metode Yusuf. Menabunglah saat ada berkat, lalu keluarkan berkat itu saat ada pergumulan, baik untuk kita maupun orang terdekat kita. Tapi jangan lupa tetaplah berbuat kasih selama itu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa buat setiap pendengar, kiranya dimurahkan rezeki, dilancarkan pekerjaan dan usaha, dan Tuhan berkati keluarga sahabat dimanapun berada. Dan bangunlah terus hubungan dengan Tuhan, karena keintiman membuat kita semakin dipakai dan diberkati. Tuhan Yesus memberkati.